Halo guys, jumpa lagi di podcast Ngalor Ngidul. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber atau bintang tamu yang sepertinya sudah tidak asing lagi di dunia nyata maupun di dunia gaib ya. Langsung saja kita sambut, inilah dia Mas Bejo. Halo Mas Bejo, gimana kabarnya? Halo, sehat Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Oke. diundang Mas. Mungkin teman-teman ada yang sedikit bertanya-tanya, siapa sih Mas Bejo ini? Nah, sedikit informasi ya teman-teman, Mas Bejo ini adalah seorang pengusaha yang sukses dan asetnya sudah mencapai miliaran rupiah. Langsung saja kita tanya bagaimana tips-tipsnya supaya menjadi kaya. Mas Joko, tadi siapa namanya? Mas Bejo ya? Mas Bejo, apa sih tipsnya supaya kita itu menjadi kaya? Untuk yang pertama Mas, ini saya memperkenalkan dulu Oh iya, Mas ya. siap. Nama saya Bejo ya. Bapak Ibu podcastnya Bapak Arman ini yang podcast yang tidak seberapa sih sebenarnya. Nama saya Bejo, saya lahir alhamdulillah dulu saya di US. US itu apa itu? US itu kalau nggak yayasan seminar ya. Yayasan seminar gitu. Lahir Seperti di itu. US, Ya. berarti Amerika Serikat ya Pak ya? Dan kebetulan saya dulu itu awalnya juga orang biasa aja, kayak Hmm, kamu-kamu itu. Iya, betul. kamu. Ya, Itulah. itu. Ya, itu kadang makan kadang sehari sekali, kadang ya 2 kali, kadang 3 kali gitu. Ya lauknya ya seperti biasa lah. Oke. Kalau pagi ayam, siang ikan, malam daging, pokoknya seperti itu. Orang biasa. Orang biasa Orang ya. biasa itu saya seperti itu gitu. Baik, cukup jelas dan bisa dipahami ya teman-teman jawaban dari Saya masih mau ngomong lagi. Mas Bejo tadi. Sebentar Pak, saya hostnya di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya supaya bisa menjaga kekayaan itu supaya langgeng bisa 7 turunan gitu? Pertanyaan pertama tadi tip-tip tadi belum Mas. Nah, kelamaan Anda tadi ngomongnya malah Tip-tip dulu Mas ya. masalah makan. Ya udah, Tip-tip. coba lanjut Kalau tipsnya yang lagi. pertama ya, tip-tip jadi orang sukses itu, tip yang pertama itu saya kebetulan dulu tuh punya tip deck Mas. Tip deck, Itu yang ada radionya. iya ada radionya. Tip deck ya. Itu tip deck. Tip deck, Yang bagus. berapa itu tip deck. Tahun 80-an. Tip deck yang salonnya pakai apa ya kecil itu 2. Terus habis itu Biasanya kasetnya Rhoma Irama. kaset dangdut itu kasetnya masih pakai itu pita itu. Nah, itu tip pertama itu tip deck. Ya. Nah, yang Tip kedua selanjutnya mini kumpu Mas. Kumpu itu udah agak modern. ini lebih ke barang-barang elektronik ya, bukan tip menjadi kaya ya. Sebenarnya Bapak ini berasal dari keluarga manusia atau julung-julung? Kalau saya ini sebenarnya dari keluarga baik-baik saja Mas. Oh gitu, pantesan sih. Bisa dimaklumi lah. Ibu saya sebenarnya adalah seorang ustazah dulu. Astagfirullahaladzim. Ustazah kok astagfirullahaladzim. Saya Enggak, ustazah kok punya anak seperti ini ya? Sering ngisi ceramah ke sana ke sini gitu. Oh gitu. Nah, bapak Seperti saya itu. juga kebetulan itu dulu seorang ustadz juga sih. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang ustadz. Iya. Tadi untuk tipsnya kayaknya ya teman-teman yang mau menerapkan tipsnya dalam kehidupan sehari-hari ya monggo ya. Mudah-mudahan sih tidak sawan. Selanjutnya, sejak kapan Anda ini bisa punya kemampuan makan beling? Kalau makan beling itu memang sudah kesukaan Pak. Itu adalah hobi saya dari. Itu termasuk ini ya, kategori tips menjadi kaya ya, karena dia beling itu kan murah. Enggak Pak, itu tips menjadi edian Pak. Oh gitu. Terus ini apa, sejak kapan Anda ini mengoleksi boneka-boneka Barbie? Oh kalau itu saya semenjak masih umur SD. Waktu itu kita kebetulan kan ada seseorang ya yang seseorang membawa boneka. Terus itu yang membawa boneka itu namanya Ber. Oh, Kita kan panggil Barbie. oh seperti Kok nggak itu. nyambung gitu Pak ya?
Jawabannya, Pak. Pak, Mak, saya boleh minum, Pak? Ini, Pak. Oh, sebelum kita belum ada sponsor ya, jadi untuk minum kita belum ada ya. Mohon ditahan sebentar. Gitu-gitu. Bintang tamunya geragas. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak. Bisa. Kalau saya cek di Karena Google ini, nih ya. Pak, saya mohon maaf ini bukannya sombong, Pak. Iya, maaf, Saya ini maaf. waktunya di sini terbatas ya. Siap, Karena siap. saya ini masih mau terbang lagi. Oh, Terbang sombong lagi. juga ya Anda ya. Banyak sekali. Ini saya dapat berita di Google, katanya Anda ini punya piaraan seekor munyuk. Kalau peliharaan sih enggak sih. Itu lebih ke diri saya, Pak. Siapa itu namanya munyuknya itu? Munyanya Arman, Pak. Oh, Arman. saya juga punya piaraan munyuk namanya Joko. Ingat itu ya. Menarik sekali ya kisah hidupnya Mr. Bejo ini ya. Dia Jadi enggak bertanya, Pak, status saya seperti apa gitu. nanti Pak sabar, saya ini banyak punya pertanyaan. Oh, iya. Anda nyerocos terus soalnya. Tadi masalah tips sudah, masalah. Nah ini nih, ini yang paling banyak ditemukan di Google ya. Katanya Anda ini pernah jadi nominasi, hey, nominasi Lanjut, Pak. orang terkaya sedunia. Itu gimana ceritanya itu? Kalau itu hoak, Pak. Oh, hoak. Jadi itu tidak benar. Wajahmu itu hoak, kamu itu Asik, hoak. hey. Hoak. Oh, berarti Kalau Anda, saya sih berarti ini saya kayaknya salah undang bintang tamu nih teman-teman. Bukan orang kaya ini mah. itu hoak, Pak. Memang pernah sih saya jadi dinobatkan sebagai orang kaya. Mm-mm. Tapi itu sekomplek aja, Pak. Sekomplek. Oh, komplek. Anda tinggal di komplek. Komplek kebetulan itu cuman orang dua, Pak. Orang dua. Berarti Itu, kalau di komplek itu cuman ada bapak saya dan Mm-mm. saya. Oh. Kebetulan harta bapak saya itu saya sikat. Jadinya saya jadi orang terkaya sekomplek itu, gitu, Pak. Anda masuk kategori anak durhaka ya? Iya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, Pak. Ya, nggak Oke. apa-apa. Karena yang saya tahu tuh, Pak, bapak itu nyari uang itu buat anak, Pak. Betul. Kita juga kan seperti itu. Ini nyari duit seperti ini kan nyari uang, tuh, Pak. Ya. Nah, itu Saya anak kita itu, Pak. Sampai kita kadang menjadi gila kan gitu. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Mungkin Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Pak. bisa, Lanjut, Pak. bisa ini nggak? Tolong dijelaskan. Apa sih yang menjadi inspirasi Anda dalam hidup ini? Ataukah orang tua atau mungkin keluarga yang bisa membuat Anda tuh bertahan untuk bisa hidup sampai hari ini? Kalau dilihat-lihat kan Anda sebenarnya tidak layak kan untuk hidup ya. Kalau ini berat. Sedih nih. Jadi seperti ini, Pak. Ya. Dalam hidup ini apa yang kita cari sih? Betul. Kita itu hanya mencari ketenangan diri. Dan kalau kita lihat-lihat, Pak, dunia ini kan cuma sementara, Pak. Akhirat selamanya, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Seperti itu. Jadi berlomba-lombalah dalam mencari sangu-sangu di akhirat. Jagalah hati, jangan kau nodai. Pak, saya juga bisa ngedance loh, Pak. Bisa ngedance. Tahu nggak? Pengen tahu nggak? Sebenarnya sih pengen, cuman kayaknya tempatnya nggak bisa loh Pak ini. Soalnya sempit tempatnya. Nggak perlu berarti ya? Nggak perlu lah. Nggak perlu pengen. Nggak usah. Tunjukkan. Terima kasih. Nanti di lain waktu mungkin kita akan undang lagi Bapak biar bisa ngedance. Nanti kita siapkan dulu musiknya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak usah malu-malu, Pak, sama saya itu. Saya welcome orangnya. Saya no problem gitu pokoknya. Apapun pertanyaan Bapak, apapun masalah Bapak, insya Allah saya akan membantu. Yang penting jangan duit, Pak. Saya nyari ini lagi ya. Padahal katanya orang kaya ya, tapi kok orang kaya kan memang kebutuhannya juga banyak, Pak. Jadi harus mencari terus, kita harus mencari terus, Pak. Karena teman itu, Pak, kalau nggak ada duit, yaitu pertemanannya cuma sekedarnya saja seperti itu. Mencari teman memang mudah. Asik. Gitu, Pak. Benar-benar tidak berfaedah bintang tamu kita hari ini ya. Oke. Saya juga penasaran ini sebenarnya apa sih yang bisa Bapak ceritakan ke pemirsa yang ada di rumah mungkin yang sedang nonton juga butuh motivasi atau kata-kata
penyemangat biar supaya generasi muda ini punya semacam kayak pegangan lah untuk atau acuan untuk supaya aku harus kuat untuk menghadapi dunia yang semakin keras ini. Mungkin bisa dikasih tip apa kata-kata motivasinya, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Kata-kata motivasi untuk generasi muda. Pertanyaannya kok panjang banget apa? Oh ya, saya menangkap lah. Pertanyaannya mungkin kata-kata motivasi. Jadi seperti ini, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, apalagi generasi-generasi muda. Ini zaman sekarang ini kan zamannya teknologi. Iya, betul. Jadi pergunakanlah teknologi apapun yang kamu bisa. Sekarang itu nggak harus jadi sarjana, sekolah tinggi, menjadi apa. Tidak. Yang penting kita semangat bekerja. Ya, syukur-syukur kita punya gelar, bisa sekolah yang tinggi-tinggi. Dan yang kedua, tip yang kedua ini ya, bukan tip-tip lagi yang tip-tip yang seperti tadi. Awas kalau sampai tip-tip lagi. Ya. Tip yang kedua ini. Jadi semangatlah untuk selalu bekerja, menjadi orang. Apalagi lihat tuh, bapak kamu, orang tua kamu mensekolahkan kamu itu biar kamu itu menjadi orang yang benar. Tuh, dengerin tuh. Sekarang ini banyak sekali udah disekolahkan orang tuanya banting tulang mencari nafkah, tulang dibanting, di tulang seperti itu, kaki di kepala di kaki, keinjak dong. Pikiranku tak dapat dimengerti, kaki di kepala di kaki, seperti itu kata. Wah, lucu sekali ya Bapak ini ya. Jadi seperti itu harus kita semangat. Nanti dulu Pak, saya emosi nanti Pak. Siap. Kalau saya masih ngobrol jangan dipotong-potong Pak. Oke. Seperti itu. Nanti kalau memang ini saya bayar nih semuanya Pak. Apa yang ada di sini nih? Nah, jangan dong Pak. Kita baru mulai nih podcast. Masa mau dibungkus? Jadi kalau saya ngomong itu jangan dipotong-potong Pak. Oke. Seperti itu Pak. Oke. Itu teman-teman. Lanjut. Warga-warga se-Indonesia lah khususnya. Pokoknya harus semangat, tetap semangat apapun yang terjadi. Bukan selalu bersamamu, gitu. Selalu mengasih motivasi. Intinya seperti itu. Jangan patah semangat. Apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, ditekuni, disemangati. Jangan lupa Bismillah kalau bekerja. Jangan lupa sholat. Kayak Al-Tahir ya. Mantap. Jangan lupa baca Al-Quran. Kalau bisa, kalau belum bisa ya baca Alibata lah. Minimal apa? Ikro juga nggak apa-apa. Alif fathah tawin an, al kasrah tawin in, alif dhamma tawin un, an in un, nggak apa-apa. Kita belum bisa baca Al-Quran seperti itu dulu. Kayak di ijra itu. Pak mat kata tawin ban, pak kasrah tawin bin, ban tawin bun, ban bin bu. Bisa nggak berhenti dulu tuh? Pertanyaan terakhir nih. Ini kayaknya dari tadi kalau saya lihat rambut Anda itu bagus sekali kayaknya. Lurus gitu kayak artis-artis Korea gitu ya. Apa sih itu perawatannya supaya rambutnya bisa halus gitu? Kalau terus terang Pak, ini model rambut seperti ini di Indonesia nggak ada Pak. Ini saya belum ada memang. Langsung kalau ke salon itu saya langsung ke Amerika Pak. Wish. Kalau biasanya kan kadang sebelahnya Amerika nih Pak. Sebelahnya Amerika berarti Ameriki Pak. Ameriki. Oke. Luar biasa Pak. Ini rambutnya ini bukan rupiah lagi Pak, dolar ini. Perawatannya ini luar biasa Pak. Mahal ya berarti saya kelihatan ganteng Pak. Iya betul. Sebenarnya kan saya ya ganteng juga sih Pak. Tapi ya lebih agak ke gila nih sebenarnya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi apa udah? Cukup. Sepertinya saya sudah mulai mual-mual ya. Halo guys. Jadi segitu aja ya teman-teman. Podcast kita hari ini luar biasa sekali bintang tamu kita hari ini. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Mas Bejo ya. Manusia terkaya sedunia. Sudah hadir di podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Envelopnya ada nggak Mas? Nggak ada uang-uangan.